Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamru. Bermula ini itu khamr. Ay hadzal khamru. Qala al-imam, telah berkata al-imam oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, warada telah datang fi wa'idi dalam ancaman syaribil khamri, peminum khamr, hadisun oleh hadis sahihun yang sahih, wahwa dan bermula dia hadis al-mudminu adal khamri ka'abidi wasanin. Al-mudminu orang yang pecandu. Al-mudminu artinya pecandu, adalah khamri di atas khamr, ka'abidi wasanin seperti penyembah berhala. Ma'nahu, maknanya hadis, zanbuhu dosanya al-mudmin adalah khamr, kabirun itu besar. Artinya bukan dihukumi dia kafir, tidak. Artinya dosanya besar. Selama si peminum khamr ini tetap meyakini bahwa khamr itu haram, ini orang tidak dihukumi kafir kecuali kalau dia menghalalkannya. Al-mudminu bermula al-mudmin, si pecandu, adalah khamri atas khamr, ay artinya yuwazimu senantiasa, artinya terus menerus. Yudawimu artinya mendawamkan. Hadza bermula ini orang al-mudmin, dzambuhu dosanya al-mudmin adalah khamr, kabirun itu besar. Ka'annahu seakan dia al-mudmin ya'budul wasana menyembah berhala. Wa qad yubtala dan dapat kena bala bisu'il khatimati dengan su'il khatimah indal mauti ketika mati. Na'udzubillah. Ba'dun nasi, sebagian orang, asyaitanu yatakhabbatuhum. Bermula syaitan, asyaitan yatakhabbatuhum, menguasai mereka, yuharrikuhum, menggerakkan oleh syaitan hum akan ba'dun nas, anil islami dari Islam, ya'tihim mendatangi akan mereka ba'dun nas asyaitanu oleh syaitan, bi khawatira khabisatin dengan lintasan fikiran yang buruk. Wa ba'dun nasi dan sebagian orang yakfuruna menjadi kafir oleh mereka. Wa man haulahum dan orang yang di sekitar mereka, ba'dun nas minan nasi dari orang-orang, la ya'rifun tidak mengetahui bahwa orang tersebut telah jatuh dalam kufur. Illam yantiq jika tidak berbicara bil kufri dengan kekufuran, annasu orang-orang, alladzina haulahu yang mereka di sekitarnya, ba'dun nas la ya'rifun tidak mengetahui. Yang dimaksud bahwa ada kalanya sebagian orang dia menjadi kafir tanpa sadar bahwa dia telah menjadi kafir. Dia sendiri tidak sadar, orang-orang di sekitarnya juga tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi kafir.
Nauzubillah. Nauzubillah. Dan ada semacam itu. Orang kafir tanpa sadar. Nauzubillah. Al-khamru min akbaril kabairi, bermula khamr dari terbesar dosa-dosa. Lakin akan tetapi hiya, bermula dia, al-khamr akhaffu minaz zina, itu lebih ringan dari dosa zina. Ba'da qatlin nafsi, setelah membunuh jiwa, membunuh seseorang atau jiwa, al-mu'minati, yang beriman, orang mukmin beriman, asyadduz dzunubi, bermula paling berat dosa, az-zina, yaitu zina. Jadi yang paling berat qatlun nafs, di atas itu adalah kufur. Di atas qatlun nafs adalah kufur. Nah, kemudian ini dia qatlun nafs, baru kemudian apa? Di bawahnya adalah az-zina. Ba'dahu, setelahnya az-zina, ar-riba. Masya Allah. Ar-riba itu jadi dosa besar itu. Walaupun tetap zina lebih besar atau lebih buruk tingkatan dosanya dibanding riba. Wal khamru, dan minum khamr, wa tarkus salati, dan meninggalkan salat. Hadhil asya'u, ini perkara-perkara, ba'da dzalika, setelah demikian itu. Setelah demikian itu apa? Qatlun nafs dan az-zina. Tambahan sedikit, dan ini sering diungkapkan oleh sebagian orang, yang disebut sebagai hadis, tetapi sebenarnya hadis ini tidak benar, mengatakan bahwa memakan harta riba itu lebih parah dosanya dibanding 30 kali berbuat zina. Bahkan dikatakan lebih parah daripada berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah, ini tidak benar ini. Berlebih-lebihan itu. Karena berzina itu jangankan 30 kali atau hingga 70 kali, atau bahkan berzina dengan ibunya sendiri, jangankan berkali-kali, 1 kali saja berzina itu masih lebih berat dibanding apa? Riba. Dibanding riba. Makanya tidak benar hadis tersebut. Bukan berarti bahwa riba itu boleh dikerjakan, tetap dia dosa besar, tapi tingkatannya zina lebih berat dibanding apa? Riba. Lanjut. Al-khalwatul muharramatu, khalwah yang diharamkan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, asy-syari'atu, bermula syariat, ajaran-ajaran agama, kullu ahkamiha, setiap hukum-hukumnya asy-syari'ah, hikmatun, itu hikmah, di dalamnya terdapat hikmah. Lakin, akan tetapi, katsirun minan nasi, banyak daripada manusia, la yudrikuna, tidak meraih oleh mereka, katsirun minan nas, al-hikmata, akan hikmah, likusuri afhamihim, karena terbatasnya pemahaman mereka. Asy-syar'u, bermula syara', ajaran agama kita, ma harramal khalwata, ma harrama, tidak mengharamkan, al khalwata, akan khalwah,
bi aqaribi zaujil mar'ati, dengan kerabat-kerabat suami seorang perempuan, illa, kecuali li hikmatin azimatin, karena ada hikmah yang besar. Jadi syariat tidaklah mengharamkan berkhulwah dengan kerabat suami seorang perempuan, dan kerabat suami seorang perempuan kecuali karena di dalamnya ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Kalau bahasa kitanya dengan ipar. Dengan ipar itu kagak boleh berkhulwah, berdua-duaan. Berkhulwah itu bahasa anak mudanya mojok. Awan mojok. Supri, mojok kamu Supri. Berdua-duaan gitu, laki dan perempuan khulwah. Hasalat, telah terjadi hadisatun, oleh satu peristiwa, fil Habasyati, di negeri Habasyah, gharibatun, yang gharibah, aneh atau apa ya? Ya aneh, artinya asing. Peristiwa yang asing. Rajulun, seorang laki-laki, tajirun, pedagang, taraka ibna akhihi, meninggalkan anak saudaranya, fil baiti. Ibna akhihi, anak saudaranya, fil bait, berarti apa? Ponakan namanya. Di rumah. Wazzaujatu fil baiti, dan istri fil baiti, di rumah. Si istrinya, rajul tadi, juga di rumah. Fadhahaba, maka pergi oleh rajul tajir, ila amalihi, ke kerjaannya, ke pekerjaannya. Summa ada, kemudian kembali oleh rajul ilal baiti, ke rumahnya. Fawajadahuma, mendapati oleh rajul tajir, huma, akan keduanya itu tadi, istrinya dengan keponakannya, ala halatin muribatin, di atas keadaan yang buruk, mengerikan. Akhadha ibna akhihi, kemudian akhadha, mengambil oleh rajul ibna akhihi, anak saudaranya, itu keponakannya tadi. Wa fassala udhunahu, dan memotong kupingnya. Itu kupingnya siapa? Ibna akhihi. Wa fassala, dan memotong oleh rajul udhunahu, akan kuping ibna akhihi, bisikini, dengan pisau. Wa'adzaba zawjatahu, dan menyiksa oleh rajul tajir zawjatahu, akan istrinya. Huwa as-sababu, dialah sebabnya, itu apa? Al-khulwah. Jadi begitu si suami ini tiba-tiba kembali, dia mendapati istrinya dengan keponakan tersebut dalam keadaan apa? Yang buruk, maksudnya keadaan buruk, berbuat zina, atau dalam keadaan tidak senonoh. Kemudian ponakannya ini ditarik, kupingnya dipotong. Kemudian istrinya istrinya disiksa. Nah, itu penyebab utamanya dari apa? Khulwah.
Asyaitanu ya'rifu, syaitan ya'rifu, mengetahui oleh setan, anna hadza, bahwa ini alhamu wa anna hadza ghairul hamu, ini adalah keponakan atau yang bukan keponakan. Yufarriqu, memisahkan atau membedakan oleh syaitan bainahuma, antara keduanya. Atau paman gitu, paman. Ya, dari keponakan ke paman, sama itu maksudnya. Dan itu khulwat semacam itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, mengapa? Karena kalau dengan orang asing, yang nyata-nyata asing, ketika orang lain melihat, mungkin orang langsung curiga. Tapi kalau dengan semacam keponakan dari suami atau keponakan dari istri, si laki-laki ini membawa keponakan dari istrinya, dibawa dah misalkan, orang akan memandangnya apa? Oh, dia keponakan, masih saudaranya. Padahal itu apa? Itu sangat berbahaya. Kalau dia berdua-duaan, wah, itu setan lebih leluasa untuk menggoda dia dibanding apa? Kalau ini laki-laki membawa orang atau perempuan yang betul-betul asing bagi dirinya. Nah, kalau keponakan dari istri, kan orang memandangnya dia apa? Dianggap masih kerabatnya. Padahal tetap berkhulwat dengannya haram. Dan itu justru lebih berbahaya dibanding dengan apa? Perempuan yang nyata-nyata asing. Termasuk dengan ipar, itu juga berbahaya. Dengan ipar itu berbahaya. Kalau berdua-duaan berkhulwah dengan ipar, orang mungkin memandangnya, dia adik iparnya. Orang memandangnya, oh dia masih kerabatnya. Padahal justru itu lebih berbahaya. Dan setan lebih leluasa lagi, sehingga orang ini pun lebih leluasa lagi untuk berbuat maksiat. Nauzubillah. Fataroka, maka telah meninggalkan oleh itu rajul ala bin akhihi, atas anak saudaranya, hadzal aara, akan ini aib. Itu kupingnya dipotong itu tadi. Annas, orang-orang, lamma yarawnahu, ketika melihat oleh mereka, annasu, akan ibn akhihi, yaquluna, berkata oleh mereka, ma sababu hadza, apa sebab ini? Apa kuping kamu hilang separuh? Gitu ditanya oleh orang-orang. Yuqalu, maka dikatakan, ammuhu, pamannya dia, qata'a, telah memotong, uzunahu, akan kupingnya, likada, karena sebab perbuatan ini, yaitu tadi, karena perbuatan tidak senonoh dengan istrinya, dengan istri pamannya tersebut. Tuh begitu. Maka khulwah itu hindari. Ada rincian terkait khulwah dijelaskan oleh guru-guru kita. Kesimpulannya, umpama tidak ada orang lain di situ, hanya berdua saja, tidak ada orang lain, atau ada orang lain tetapi belum mumayyiz, masih anak-anak kecil, bayi misalkan, maka itu dihitung khulwah. Termasuk misalkan masuk lift, begitu mau masuk
Supri mau masuk, begitu dibuka pintu liftnya, wah di dalam ada wadon, cakep lagi. Waduh, pakai rok mini, bajunya you can see, wangi, waduh semerbak gitu, sendirian lagi. Itu Supri, kamu jangan masuk Pri, kamu masuk sendirian lagi. Waduh, kamu masuk bisa ngedengus-dengus itu. Begitu masuk ketutup khulwah. Khulwah itu dihitungin. Nah, begitu. Lanjut. Kadzal musafahatu, demikian pula al-musafahah. Musafah itu artinya bersalaman, berjabat tangan. Asy-syar'u bermula syara', harramaha telah mengharamkannya al-musafahah. Yang dimaksud musafahatul ajnabiyyati lil ajnabiyyi, berjabat tangan oleh perempuan asing dengan laki-laki asing. Harramaha telah mengharamkan akan al-musafahah oleh syara' li hikmatin, karena ada hikmah. Lianna syakhsa, karena sesungguhnya seseorang, qad takunu kadang ada, niyyatuhu niatnya, ma fiha syai'un minasyahwati, sesuatu fiha tidak ada, gitu, madis lil nafi, tidak ada fiha di dalamnya musafah syai'un, suatu apapun, minasyahwati daripada syahwat, yusafihu lil adati, berjabat tangan atau bersalaman, lil adati karena adat kebiasaan. Summa ba'da lamsil yadi bil yadi, kemudian setelah menyentuh tangan dengan tangan, yuhaddisu fihi syaitanu, berbicara fihi di dalamnya itu, lamas asyaitanu oleh syaitan, niyatan khabisatan, akan niat yang buruk, fayanjarru maka menariklah itu syaitan, lizzina untuk berbuat zina. Itu hikmahnya di situ. Mengapa berjabat tangan dengan perempuan asing, artinya kulit bertemu kulit, itu haram. Hikmahnya besar. Syariat kita menetapkan itu haram karena mengandung hikmah yang sangat besar, supaya terhindar daripada perbuatan zina. Orang walaupun ketika bersalaman, misalkan dia mengatakan, ini kan biasa, adat kebiasaan salaman mungkin. Setan itu sangat halus dalam tipu dayanya. Kadang orang dia niat bersalaman karena menurut dia adalah sebagai adat dan kebiasaan, tapi begitu menyentuh, waduh, ini lembut banget tangan, tambahin sama setan, waduh, jangan dilepas, weh, kata setan. Masya Allah, setan itu tipu dayanya itu sangat banyak dan sangat halus. Marratan, satu waktu, qala telah berkata rajulun, seseorang, ya ustadzu, wahai ustaz, tasdiqan li kalamika, tasdiqan sebagai pembenaran, li kalamika bagi perkataanmu, bagi perkataanmu, zakara li telah menyebutkan, li bagiku, rajulun seorang laki-laki, annahu kana bahwa sungguhnya dia rajul, kana ada ia, yajtami'u berkumpul ia, bimra'atin dengan seorang perempuan, wa yaraha dan melihat oleh rajul akan itu imra'ah, wa ma yahsulu minhu taharrukun laha, wa ma yahsulu dan tidak terjadi, minhu darinya rajul, taharrukun gerakan, laha baginya itu imra'ah. Maksudnya apa? Tidak ada, katakanlah syahwat, tidak ada niat
Tidak ada nafsu, istilah kita begitu. Tidak ada nafsu terhadap itu perempuan. Summa kemudian marratan, satu waktu atau satu kali, safahaha, bersalaman, berjabat tangan oleh itu rajulha akan itu imra'ah, fanjarra ilal fahishati ma'aha, maka menarik oleh itu musafaha ilal fahishati, kepada perbuatan buruk, ma'aha, bersama itu perempuan. Artinya apa? Berbuat tidak senonoh dengan itu perempuan. Li'annal yada qad takhtalifu, karena tangan itu kadang berbeda. Yadun layyinatun tariyatun, tangan yang lembut, yang segar. Waduh, tangan lembut yang segar. Wa yadun khashinatun, dan tangan yang kasar. Wa farqun, dan berbeda, baina lamsil yadil khashinati, antara menyentuh tangan yang kasar, wal yadil layyinati, dan tangan yang lembut. Kalau berdua-duaan atau dengan jalan bersalaman, walaupun katakan semula tidak punya syahwat atau tidak punya nafsu terhadap perempuan tersebut, tapi ketika berjabat tangan, dirasa olehnya itu tangannya lembut, udah dekat-dekat wangi lagi. Waduh, itu Supri bisa ngendus-ngendus itu. Kayak apa itu ngendus-ngendus? Baik-baik itu, Pri. Apalagi perempuan sekarang. Waduh. Baik-baik, Pri. Tuh begitu. Nah, karena itu maka ajaran kita mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki asing dengan perempuan asing. Bahkan tambahan, berjabat tangan dengan kerabat atau bahkan dengan mahram pun, kalau itu dengan syahwat maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Dengan syahwat hukumnya haram. Lanjut. Hadisun bermula hadis, alhamu al-mautu. Alhamu al-mautu, bermula alhamu itu al-mautu, artinya kematian. Alhamu al-mautu, makna harfiahnya begitu. Alhamu bermula alhamu al-mautu, itu adalah maut. Maknahu, ini apa makna hadis nih? Khataruhu a'zamu, bahayanya alhamu a'zamu, itu lebih besar. Aqaribu zawjil mar'ati, kerabat suami seorang perempuan. Nih, seorang suami punya saudara banyak, laki-laki juga, begitu. Si suami ini punya istri, kan berarti apa namanya tuh dengan mereka? Ipar namanya. Khalwatuhum bi zawjatihi, khalwahnya mereka, aqaribu zaujil mar'ah bi zawjatihi, dengan istrinya si suami, asyaddu khataran, itu lebih berbahaya, lebih berat bahayanya atau lebih parah bahayanya, min khalwatil ghairi, daripada khalwah dengan orang lain, dengan orang asing yang tidak ada ikatan kekerabatan. Lianna an-nasa, karena orang-orang yaquluna, berkata oleh mereka, an-nas, hadza qaribu zawjiha,
ini orang kerabatnya suaminya dia, suaminya si istri ini perempuan punya suami. Lantas ini si perempuan dia berduaan dengan kerabatnya laki-laki atau saudaranya laki-laki atau iparnya, istilah kita iparnya. Ketika berdua-duaan orang mengatakan apa? Oh, biarin iparnya, saudaranya ini. Nah, gitu. Padahal itu justru lebih berbahaya. Akhu zaujiha, saudara suaminya. Saudara suaminya itu istri, itu ipar. Au ibni akhi zaujiha, atau anak saudara suaminya si perempuan. Yang dimaksud apa? Ponakan, keponakan. Si suami punya istri, kemudian suami ini punya saudara, punya abang. Abangnya udah gede-gede terus punya anak, anaknya udah dewasa juga. Nah ini anak bagi saya dan bagi si suami itu dan bagi istrinya namanya apa? Ponakan. Nah, berkhulwah dengan ponakan seperti itu berbahaya walaupun dihitung kerabat. Fala yufakkiruna, maka tidak berfikir oleh orang-orang, oleh annas fi anna hadhil khalwata, bahwa dalam ini khalwah fiha ma fiha, di dalamnya khalwah apa yang ada di dalamnya, yang dimaksud daripada keburukan-keburukan, daripada apa namanya pekerjaan yang tidak senonoh. Orang tidak berpikir ke situ, dianggapnya apa? Itu kerabatnya. Fayatamakkanu ma la yatamakkanu ghairu, fayatamakkanu, maka berbuat lebih mampu atau lebih parah oleh itu ponakan, oleh itu akhu zawjiha, ma la yatamakkanu ghairu, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Artinya dia jadi lebih apa? Lebih bebas. Ghairuhu, selain akhu zawjiha, orang asing nih. Kalau orang asing, yakhsha ayyuttahama, yakhsha, takut dia, ayyuttahama, untuk dituduh. Amma hadza, sementara ini orang siapa? Keponakan akhu zawjiha, indan nasi, menurut orang-orang atau bagi orang-orang, la yuttahamu, tidak akan dituduh. Makanya sebenarnya itu justru lebih berbahaya ketika berbuat khulwah dengan ipar. Ngeri itu. Yaquluna, berkata oleh mereka, annas akhu zawjiha, oh itu apa? Saudara suaminya. Saudara suaminya yang bawa perempuan tersebut, biarin iparnya. Au ibnu akhi zawjiha, atau anak saudara suaminya. Maksudnya apa? Ponakannya. Oh, biarin itu ponakannya yang bawa. Yang membawa istri itu, oh istrinya dibonceng naik motor, yang bawa apa? Ponakannya, biarin aja. Orang nganggapnya kan begitu. Iya. Padahal berkhulwah hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah itulah mengapa dalam hadis Rasulullah, al-hamwu al-maut. Jadi kekerabatan seperti itu, seperti keponakan atau seperti ipar, itu apa? Bahayanya besar. Bahayanya besar. Al-hamatu, nih al-hamwu itu, al-hamatu ummuz zawjati, itu ummuz zawjah. Al-hamat dalam bahasa Arab ini, penggunaan kata al-hamat itu adalah ummuz zawjah, ibu istri. Kalau bahasa kita mertua. Mertua apa? Perempuan. Mertua perempuan, bahasa Arabnya al-hamat.
Innamal hamu, adapun al-hamu bila ta'in dengan tanpa ta. Al-hamu, al-hamu lidzukuri itu bagi laki-laki. Nah kalau al-hamad sebagai perempuan itu tadi mertua. Tapi kalau al-hamu itu laki-laki. Akhuz zawji, saudara suami, saudara laki-laki suami itu namanya apa? Huwa al-hamu, dialah al-hamu, ipar bahasa kita mah. Akhuz itu maksudnya ipar. Summa qala, kemudian telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukum ala imra'atin mughayyabatin, tidak boleh masuk oleh seorang dari kalian ala imra'atin, atas seorang perempuan mughayyabatin yang tidak ada suaminya, maksudnya tidak di tempat suaminya. Artinya zawjuha, suaminya itu perempuan, laisa hadiran, tidak hadir bil baiti, di dalam rumah. Maksudnya di dalam rumah seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya bekerja atau lainnya di dalam keadaan sendiri, maka seorang laki-laki asing haram bertamu datang masuk ke rumahnya, kagak boleh. Kagak boleh. Ini malah dicari kesempatan. Itu bertamu aja kagak boleh. Masuk ke dalam rumahnya. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ini dalam hadis diriwayatkan, afara'aita al-hamwa ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau terkait ipar wahai Rasulullah? Ditanya Rasulullah. Faqala Rasul, maka bersabda Rasulullah, al-hamwu al-mautu, ipar itu justru lebih parah. Lebih parah. Ini perempuan, suaminya kagak ada, lalu saudaranya si suami laki-laki mendatangi rumah ini perempuan yang sedang sendiri. Orang memandangnya apa? Iparnya biasa, sehingga apa? Dia bolak-balik. Padahal khulwah di dalam rumahnya, bisa terjadi apa-apa di rumahnya. Makanya kata Rasul, itu jauh lebih parah dibanding laki-laki asing. Kalau laki-laki asing begitu datang ke situ dicurigaiin orang. Itu motor siapa itu depan rumah dia? Oh, motornya Vario. Yang bawa siapa? Supri. Siapa itu Supri? Kamu perempuan itu. Wah, orang kan bodoh akhirnya. Supri lah, kena Supri itu. Tangkap sama PRT. Misalkan kayak itu. Tangkap sama PRT, wah disidang bisa. Tapi kalau keponakan atau ipar, masuk situ bebas, keluar masuk. Warga juga gak ada yang curiga. Padahal itu bahaya jauh lebih besar. Itulah Rasulullah mengatakan al-hamwu al-maut. Hadza al-khatarul azim. Itu adalah bahayanya sangat besar. Hadza lil khalwati, inilah khulwah. Bagi khulwah itu bahayanya sangat besar dengan ipar itu, al-hamu. Khulwatul hamwi, khulwahnya seorang ipar bizaujati qaribihi, dengan istri kerabatnya. Hadza asyaddu khataran 'alanna, hadza asyaddu khataran, ini lebih parah bahayanya, li'anna an-nasa yattahimunahu, li'anna an-nasa la yattahimunahu, karena orang-orang tidak akan menuduhnya. Fayatamakkanu, maka dia dapat menguasai perempuan tersebut semau dia. Asyaitanu yaqwa 'alaihi, setan lebih kuat atas orang ini untuk menggodanya. Oh, jadi kalau orang asing mendatangi perempuan asing, setan juga ngapa? Setan juga apa? Masih ada keterbatasan untuk menggodanya, karena orang itu juga mikir, lah saya orang asing, perempuan itu orang asing, ditangkap sama RT, urusannya bisa berabe, disidang saya.
gitu. Tapi kalau alhambu itu ipar itu tadi keluar masuk, wah setan pun leluasa menggoda dia. Ayo terus, ayo terus. Tambah parah. Nah itu yang dimaksud bahwa sabda Rasulullah mengatakan alhammu al-maut. Wallahu a'lam bissawab.